Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Providensia Ilahi, karya Tuhan yang luar biasa dalam keadaan yang biasa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 2, ayat 1 sampai ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 2, ayat 1 dan 6. Bacaan ayat Alkitab hari ini adalah bagian dari Alkitab, khususnya dari kitab Keluaran, yang merupakan buku kedua dari Perjanjian Lama. Konteks ayat-ayat ini ditetapkan di Mesir kuno, pada masa ketika orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Pada awal kitab Keluaran, keturunan Yakub, yang juga disebut Israel, telah berlipat ganda di Mesir, dan munculnya seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf, anak Yakub yang paling dikasihi, yang telah memainkan peran penting dalam sejarah Mesir. Karena khawatir bahwa orang Israel telah menjadi terlalu banyak dan mungkin menimbulkan ancaman, Firaun baru ini menindas mereka dengan perbudakan yang keras dan memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki Israel yang baru lahir. Inilah rencana genosida pertama yang terjadi di dunia terhadap bangsa Israel, yang ternyata terus dirancang oleh orang yang membenci Israel sampai saat ini. Secara khusus firman Tuhan hari ini berfokus pada kelahiran dan kehidupan awal Musa, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ibu Musa, Yohebed, menyembunyikannya selama 3 bulan untuk melindunginya dari keputusan Firaun. Ketika dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dia menempatkannya di keranjang yang terbuat dari pandan air, dan meletakkannya di antara alang sungai Nil. Putri Firaun menemukan bayi itu di keranjang saat akan mandi di sungai, dan dia memutuskan untuk mengadopsinya sebagai putranya sendiri. Yang menarik, saudara perempuan Musa sendiri, Miriam, mendekati putri Firaun dan menyarankan menemukan seorang wanita Ibrani untuk merawat anak itu. Putri Firaun setuju, dan Miriam membawa ibu Musa sendiri, Yohebed, untuk merawatnya. Kejadian ini menunjukkan bagaimana Allah mengubah rencana Firaun untuk melakukan genosida terhadap bangsa Israel melalui pembunuhan bayi laki-laki Ibrani, menjadi desain ilahi untuk kebebasan semua orang Israel, melalui pemeliharaannya terhadap Musa dalam keluarga Firaun sendiri. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam momen kehidupan yang tampaknya biasa dan duniawi, pemeliharaan Tuhan sedang dan terus bekerja. Dalam Keluaran 2, ayat 1 sampai ayat 6, kita menyaksikan karya penebusan Allah di sekitar kelahiran Musa. Di tengah suasana yang menindas dari Mesir dan keputusan untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani, tangan Tuhan terbukti dalam tindakan ibu Musa, Yohebed. Dia menempatkan putranya yang masih bayi di dalam keranjang dan mengaturnya di antara alang sungai Nil,
Percaya pada rencana Allah yang tak terlihat. Dalam konteks kita saat ini, di mana rutinitas kehidupan sering menguasai kita diingatkan bahwa pemeliharaan Allah yang luar biasa juga bekerja dalam kondisi kita yang terlihat biasa-biasa saja. Ketika kita menavigasi pergumulan hidup sehari-hari, marilah kita mengingat dan mengenali kehadiran Tuhan yang senyap namun kuat di tengah pergumulan hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sama seperti ibunya Musa mengimani tangan Tuhan dalam tindakannya menempatkan putranya di keranjang, kita juga harus belajar untuk mengimani pemeliharaan ilahi dalam pengalaman kita sehari-hari. Ini menantang kita untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam akan keterlibatan Allah dalam hidup kita, mengakui bahwa yang biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa ketika disentuh oleh tangan Tuhan. Selain itu, di dunia kita yang dipenuhi dengan ketidakpastian, mengakui pemeliharaan Tuhan akan membawa kenyamanan dan tujuan hidup. Hal ini mengundang kita untuk percaya pada rencananya yang tidak terlihat, dan merespon tantangan hidup dengan iman dan bukan ketakutan. Kita juga dipanggil untuk secara aktif terlibat dengan pemeliharaan Allah, bahkan dalam rutinitas hidup kita yang biasa. Bagaimana Miriam mengawasi bayi Musa dari kejauhan, kita juga harus menjalani hidup ini dengan waspada dan penuh doa. Melalui kitab suci, doa, dan refleksi, kita dapat menumbuhkan kepekaan spiritual yang memungkinkan kita untuk memahami tangan Tuhan di tengah rutinitas kehidupan kita. Tanggapan kita harus melibatkan hidup dengan harapan bahwa Tuhan hadir dan aktif, bahkan ketika pekerjaannya tidak segera terlihat. Ketika kita merenungkan pelajaran dari firman Tuhan hari ini, mari kita tanggapi dengan rasa terima kasih atas pemeliharaan Allah yang tak tergoyahkan. Saat menemukan tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hal biasa, kita menemukan sumber kekuatan dan tujuan yang melampaui pemahaman kita yang terbatas. Semoga kesadaran ini membentuk perspektif kita, membuat kita hidup dengan iman, keberanian, dan kepercayaan yang lebih besar pada rencana Allah untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pelajaran abadi yang kami temukan dalam kisah kelahiran Musa. Buka mata kami untuk mengenali pemeliharaan Tuhan di saat-saat yang terlihat biasa saja dalam hidup kami. Berikan kami kebijaksanaan untuk percaya pada rencana Tuhan yang tak terlihat, dan keberanian untuk merespons dengan iman. Mampukan kami untuk mengatasi tantangan dunia ini dengan percaya diri, mengetahui bahwa tangan Tuhan tetap membimbing kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.